kita mengejar cinta, perkenanan, isi hati Tuhan itu, apa kehendak Tuhan bagi kita, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita bukan sekedar mengejar berkat, berkat, berkat. Ingat 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu, orang-orang banyak mengikuti dia. Beribu-ribu orang-orang mengikuti dia. Untuk apa? Mengejar berkat. Berkat, 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 dan berkat. Berkat jasmani. Terutama manusia itu mengejar berkat jasmani Bapak Ibu ya, mengikut Tuhan. Jangan mempelajari di tingkat level yang paling tinggi, dimensi roh dan kebenaran itu, mengejar perkenanan Tuhan. Sehingga kita berkilau-kilauan Bapak Ibu, dipenuhi dengan sinar kemuliaan Bapak Yahweh yang setiap hari berganti-ganti Bapak Ibu. Sangat indah bukan? Sangat indah. Ya, sangat indah. Kemuliaan Tuhan itu sangat indah dan tidak bisa dibatasi Bapak Ibu. Sampai hilang logika kita, kita memahami dan kita ingin mengerti siapa Allah, siapa sesungguh pribadi ini mempelai juga untuk menjelaskan kepada kita, bingung Bapak Ibu. Ada roh yang di cakrawala, ada pakai tubuh yang taat dan setia, tetapi kita harus mengecek lagi Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah di dalam persepsi iman kita. Untuk itu mempelai tidak pernah memaksa kepada siapapun. Ya, halo, shalom, Syed Hasmit Hasim, shalom. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mempelai tidak pernah memaksa pengajaran mempelai karena ini pengajaran supra ilahi tingkat tinggi Bapak Ibu, dimensi bawah. Mempelai maklumi kalau hanya kerjaannya menghina-hina, memfitnah-fitnah, itu karena mereka tidak tembus di dalam dimensi kebenaran itu. Dan nanti akan dicambuk mereka itu. Pada waktunya nanti mereka akan dicambuk Bapak Ibu ya, dicambuk-cambuk, penghina-penghina, pengfitnah-fitnah, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini akan dapat cambuk mereka Bapak Ibu ya. Biarkan saja mereka berkotek-kotek. Halo, shalom metanoia Alex, Pak metanoia Alex, shalom Elohim, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Ditya Nugrahanto, shalom, metanoia, shalom Elohim semuanya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sedangkan saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sudah saling blok-memblok ya pada saat ini. Shalom Elohim semuanya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sedangkan saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sudah saling blok-memblok ya pada saat ini. Jadi yang terjadi adalah blokir-memblokir. Jadi seperti itu masing-masing saja. Hati kita itu terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup atau tidak. Jadi kita urus saja diri kita masing-masing sampai pada kesudahannya. Sampai pada masa pengungsian beralih tubuh kita ke tubuh supranatural ilahi. Di situ kita akan berjumpa Bapak Ibu ya. Sekarang ini sudah baku blok. Blok kanan, blok kiri. Ya, jadi seperti itu karena waktu ini sangat urgent dan sudah tidak baku tahu Bapak Ibu ya. Yang mana setan, yang mana malaikat Tuhan, yang mana pengkhianat, sudah tidak baku tahu. Kacau Bapak Ibu.
Jadi hati kita sendirilah yang tahu Bapak Ibu ya. Kita ini sungguh-sungguh beriman kepada siapa, makanya mempelai aja cross check roh. Mempelai bukannya lepas tangan, tapi mempelai tidak terlalu ambil bagaimana pusing. Itu tergantung iman kita masing-masing. Mempelai sampai di batas mana, mempelai mengawali umat Tuhan sampai masuk di pintu gerbang 1000 tahun. Tetapi itu pilihan hati kita masing-masing Bapak Ibu ya. Sedangkan mempelai saat ini Bapak Ibu, makanya cross check roh. Ya, sudah cross check roh, kita masuk satu-satu di dalam dimensi kebenaran. Apa benar? Apa benar roh ini ada di sini? Apa benar roh ini ada di situ? Kita bisa melihat dengan cahaya kemuliaan Tuhan, dengan kuasa yang menyertai orang tersebut, buah-buah kehidupannya seperti apa. Dan kita harus tahu juga ada berbagai roh tipu-tipu, roh ujian yang menyertai kita ini. Jangan sampai ada pengkhianat juga Bapak Ibu. Sampai di kerajaan 1000 tahun rupanya ada mata-mata. Nah ini diseleksi demi seleksi. Diseleksi sampai dapat mempelai-mempelai yang murni, mempelai-mempelai yang setia, tulus mengikuti Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu Bapak Ibu ya. Makanya status mempelai, main seleksi Bapak Ibu. Mempelai ajar, bukan cuma Bapak Ibu berpatokan ke mempelai, tidak. Tetapi mempelai ajar satu-satu harus bisa tembus dimensi dan kebenaran itu, bayar harga, baik nyawa, harta, ikatan keluarga. Jadi Bapak Ibu akan dijemput malaikat Tuhan yang menyukai Bapak Ibu. Satu malaikat Tuhan itu akan menjemput satu. Nah, adapun dua atau tiga itu tugasnya, sebagai tugasnya, dan dia lepas di satu kota 1000 tahun itu. Nah ini di sini tempatnya dilepas. Jadi kalau sudah selamat, misalkan macam keluarganya Lot, seperti itu dikeluarkan dari kota itu, dari mara bahaya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita ini dikeluarkan dari dunia ini supaya tidak tersiksa dari antikris. Nah itu, jadi ada jemputan. Nah makanya judul mempelai pada malam hari ini adalah stimulasi. Kemarin itu baru stimulasi Bapak Ibu. Halo Shalom. Ini Rohani Sianturi. Shalom Elohim mempelai. Ini Bapak strep Ibu Rohani Sianturi. Shalom Elohim. Jadi kemarin itu stimulasi Bapak Ibu. Semuanya kan bukankah ada stimulasinya? Sebelum gempa, ada stimulasinya kan dari pemerintah. Kalau gempa, larilah ke daerah yang luas, daerah pegunungan. Supaya kalau datang banjir tsunami selamatkan. Nah itu stimulasi namanya. Jadi kemarin itu bukan hanya di dunia nyata yang ada stimulasi, dunia alam ilahi juga ada stimulasi. Manakala mempelai ini dalam bahaya, maka Tuhan akan menggendong, Tuhan akan menjaga, memelihara. Nah, siapa roh itu yang ada di dalam tubuh itu? Silakan Bapak Ibu cross check ya. Jangan sampai di kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu menyalahkan mempelai. Oh ini mempelai kok yang ajar patorang. Torang hanya ikut-ikutan. Jangan. Jadi masing-masing, setiap individu, setiap anak-anak Tuhan, apalagi pasukan 77, pasukan elitnya Tuhan, mempelai ajar untuk bayar harga. Baik nyawa, harta, ikatan keluarga, terpisah semua Bapak Ibu. Kemarin itu stimulasi ya, stimulasi Bapak Ibu. Hanya stimulasi. Bapak Ibu tahu stimulasi, kalau dalam keadaan bahaya, dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Tuhan sahabatku. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Tuhan kekasihku. Jadi Bapak Ibu, setiap dalam bahaya, mempelai Tuhan digendong oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ada malaikat Tuhan kan yang menjaga kita. Nah, kemarin itu malaikat Tuhan yang mempelai muncul. Menyelamatkan mempelai ya dari ancaman pembunuhan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu.
Nah, itu urgen Bapak Ibu, darurat. Mempelai tidak pernah kenal pribadi ini dan mempelai tidak pernah chatting dengan dia. Kenapa? Mepet waktunya. Mempelai juga baru dapat nomor WhatsApp-nya dari grup pasukan 77 pada waktu itu. Dan dia hanya katakan, kapan waktu diungsikan, kapan kita lari. Untuk waktu diungsikan. Nah, itu darurat Bapak Ibu. Baju saja mempelai cuma isi di kresek. Ya. Itu kalau pengungsian itu tiba-tiba terjadi Bapak Ibu, darurat. Kadang cuma baju di badan. Itu malaikat Tuhan menyamar jadi manusia. Tidak ada Bapak Ibu malaikat Tuhan mau datang dalam roh, pasti Bapak Ibu ketakutan. Dan Bapak Ibu sok pingsan duluan, bukan? Jadi malaikat Tuhan itu datang dalam bentuk manusia, memakai tubuh manusia dan mengajak, ini kota ini akan di bumi hanguskan. Antikris akan datang menyiksa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lari dalam keadaan baju di badan. Mau ambil uang, ambil kalau malaikat Tuhan itu bilang jangan, Bapak Ibu, jangan nanti seperti jadi istrinya Lot. Jadi tiang batu lagi. Masih ingat harta, ya, ingat perhiasan, ingat apa segala hal yang enak-enak di dunia, tak tinggal Bapak Ibu jadi tiang garam. Haleluya. Jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu, pengungsian ini ada di depan mata kita. Jadi Bapak Ibu, pada saat Antikris datang menyiksa dunia dengan ngerinya, kita akan diungsikan. Jadi tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang berwujud, ambil wujud manusia. Nah, malaikat Tuhan ini kan dari dimensi lain. Dia bisa menyerupai siapa saja, Bapak Ibu. Dan mukanya itu bisa berubah-berubah. Nah, seperti itu. Jadi, Tuhan berkata, ya, mempelai saya ini memang khusus, Bapak Ibu. Karena terpilih, ya jadi yang ungsikan saya itu kan Tuhan Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu. Yang ambil umur 33 tahun. Nah, entah Bapak Ibu mau percaya atau tidak, atau dikatakan menyesatkan itu terserah, karena banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak dunia ini tidak bisa mereka melihat dimensi yang lain. Nah, kadang Bapak Ibu di atas kepalanya mempelai ini ada seperti burung ya Bapak Ibu, burung merpati, itu lambang Roh Kudus. Nah, kalau pakai mata jasmani tidak bisa lihat, jadi harus pakai kamera. Itu Bapak Ibu Roh Kudus. Lambang burung merpati, bukan burung merpati betulan. Seperti Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes 2000 tahun yang lalu, itu Roh Kudus, lambangnya itu burung merpati, seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu lambangnya burung merpati. Hinggap di kepalanya Tuhan Yesus pada waktu itu, dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena apa? Taat, setia sampai mati. Nah, seperti itu. Jadi, kemarin itu Bapak Ibu stimulasi. Jadi, kalau mempelai dalam keadaan bahaya, Roh Tuhan ini tahu Bapak Ibu. Karena setiap saat dia connect. Nah, jadi mempelai kerja saja ada di mana-mana. Tuhan itu ada di sampingnya mempelai. Tapi orang lain kan tidak lihat. Tapi mempelai rasa. Dia peluk. Dia bercerita. Mempelai lihat. Tapi matanya orang lain kan tidak. Mereka lihat mempelai hanya sendiri di kamar. Mempelai memuji Tuhan, ada dia Bapak Ibu. Di samping kanan, dia peluk mempelai, dicium mempelai, dia sangat sayang sama saya Bapak Ibu ya. Ada. Nah, tapi kan orang lihat, oh, mata manusia dunia ini lihat saya kan cuma sendiri di kamar. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu stimulasi. Di dunia ada stimulasinya. Sebelum gempa kita harus lari ke sini, kita harus lari ke sana, sudah ada jarak evakuasi. Ada kode-kode evakuasi lari ke sana. Tapi apabila datang gempa Bapak Ibu, yang distimulasikan itu lupa semuanya. Jadi Bapak Ibu misalkan ya, mempelai kasih contoh di satu kota. Di satu kota ini Bapak Ibu ya, stimulasinya. Jadi sudah dipraktekkan, diajarkan tuh. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara ya. Semuanya kalau ada gempa, begini-begini magnitudo, harus ada perlindungan, berlindung di bawah meja. Terus lari ke atas pegunungan. Nah, jadi di setiap jalan itu sudah ada petunjuk Bapak Ibu akan lari pada saat gempa itu berlangsung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika gempa itu terjadi dan benar-benar terjadi, apakah kita melakukannya sesuai dengan stimulasi?
Kalau manusia ini dalam keadaan gugup dan gagap, tinggal Bataria, tolong, tolong, oh tolong, tolong, oh Tuhan Yesus, tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya semua nama Tuhan disebut ya. Semua nama Tuhan disebut. Apakah terjadi dengan seperti apa stimulasi itu yang pernah dipraktekkan? Tentu tidak Bapak Ibu. Jarak evakuasi atau simbol-simbol evakuasi menuju kodenya ke arah sana, kita pada saat gempa, kita lari berbalik ke arah sana. Jadi ke arah air, bukannya ada petunjuk ke arah gunung. Nah, kalau pada saat gempa itu terjadi, maka kita akan ke arah laut. Kita sudah tidak ingat lagi praktek-praktek yang distimulasikan pada waktu itu. Itu dunia Bapak Ibu. Ini mempelai bercerita dalam skala dunia. Nah, bagaimana dengan kemarin Bapak Ibu stimulasi mempelai dalam keadaan bahaya. Nah, itu kemarin stimulasi dalam keadaan bahaya. Itu digendong Tuhan Yesus, dibawa Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan healing, ya dibuat refreshing, jalan-jalan Bapak Ibu, supaya apa? Mempelai terlupakan masa yang begitu pahit di dalam hidupnya, dan dia tidak pernah beristirahat, pelayanan siang malam terus pelayanan, baik pelayanan dunia, pelayanan keluarga, pelayanan di dunia nyata, pelayanan juga di dunia online. Sangat capek dan sangat melelahkan, dan semuanya memperhatikan orang lain. Dirinya dia tidak perhatikan Bapak Ibu, orang lain yang dia lebih mengutamakan daripada dirinya sendiri. Nah, itulah hatinya mempelai. Untuk itu tugasnya Pangeran Ilahi adalah mengungsikan, ya. Halo kawanan domba, Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh yang tercantik, Shalom Elohim Pangeran Ilahi dan semua yang ada di live chat, Shalom semuanya. Shalom Elohim, Bu mempelai yang cantik mempesona Bapak Yahweh. Selamat malam Bu Cantik Rente Siburian. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, mungkin pada saat ini ya Facebooknya Pangeran Ilahi sudah tertutup ya. Semuanya kayak tidak ada ya. TikTok, Facebook, apa semua kayak tertutup ya. IG juga sudah tidak ada ya. Bapak Ibu masih menemukan? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah tidak ada. Coba Bapak Ibu live chat di bawah ini, ya. Sudah tidak ada kayaknya ya, sepertinya ya. Sepertinya mempelai lihat itu sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada stimulasi. Jadi ada latihan dulu sebelum masa dan waktu itu berlangsung ya Bapak Ibu. Ada latihan. Nah, seperti itu. Nah, ini makasih saudari Yuandira, tidak ada mempelai, nggak ketemu. Iya, sudah tidak ada. Ya. Apa Pangeran Ilahi chat sama Yuandira atau gimana? Shalom Elohim. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada. Jadi kayak menghilang. Jadi roh yang di Cakrawala itu bilang tidak usah bersedih, karena masih ada lagi Pangeran satu Bapak Ibu. Roh Cakrawala itu Bapak Ibu mengatakan jangan sedih. Ya. Kalau Pangeran Ilahi besok-besok itu kan mereka itu berbagi tugas Bapak Ibu ya. Berbagi tugas. Kalau Pangeran Ilahi mungkin jemput yang lain, ya roh yang di Cakrawala itu akan jemput mempelai. Nah, seperti itu, dia kuat Bapak Ibu, dia yang mengawasi. Nah, roh itu Bapak Ibu yang mengerti apa? Karena dia duluan ada Bapak Ibu ya, sebelum penciptaan dunia ini. Memang sudah ada sama-sama Bapak Ibu, roh itu yang melayang-melayang di Cakrawala, di daratan, di atas daratan, dan di atas lautan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dan memang mempelai sudah kena blokir ya, kena blokir, semuanya diblokir, dia menjauh kayaknya. Ya itulah, nggak tahu juga ya. Ya itulah.
Kita sekarang ini mencari saja dengan hati dan iman kita. Tapi bersyukurlah, puji Tuhan, mempelai sudah bisa ketemu. Dan roh yang di cakrawala itu mengatakan, roh yang di cakrawala itu sangat tegas Bapak Ibu ya. Dia itu tidak ada kompromi dengan tanda 66 ini Bapak Ibu ya. Dia langsung garis bawahi. Dia langsung garis bawahi, semua yang sudah pakai tanda itu adalah pengikut setan. Keras ya Bapak Ibu. Nah, itu ketetapan kan, ketetapan dari dunia ilahi seperti itu. Dan wajib mendapat hukuman. Ya hukuman itu kan 5 bulan berupa sakit penyakit, murka Bapak Yahweh itu kan. Tacura belum lagi bencana-bencana alam, apa segala macam. Shalom Elohim Bunda Febe. Halo Pak Jack itu mengkon. Shalom. Jadi seperti itu, sedih juga sih. Kalau Pangeran Ilahi itu ya orangnya kalau mempelai lihat 50-50 ya, dia masih ada belas kasihan atau tapi satu hal Bapak Ibu yang membuat pusing kepalanya ya, dia mengatakan kenapa manusia ini terlalu bebal dan angkuh. Nah itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mengapa manusia seperti itu? Nah, hanya itu saja yang mempelai tangkap dan yaitu untuk sementara itu yaitu memang di sana itu ya bagaimana ya, mungkin baku atur kali ya, itu di luar kapasitas mempelai kan. Kadang Bapak Ibu bicara-bicara bercerita itu kan kadang nggak ada mempelai juga kan, mungkin mereka berdua bercerita, mempelai tidak tahu ya, dan mempelai juga tidak bisa juga kasih bocor semuanya kepada dunia manusia, tidak bisa, karena itu dunia roh itu rahasia Bapak Ibu ya, tidak bisa, karena dunia manusia itu beda dengan dunia roh, sangat berbeda. Nah sementara kita ini komunikasi pakai badan manusia, tapi yang kita komunikasikan adalah dunia roh semua, berasal dari dimensi yang lain, karena kita adalah manusia-manusia yang tembus dimensi Bapak Ibu. Dari antar dimensi waktu kita ada terus, tapi kan menyamar pakai nama-nama seperti mempelai ini di zaman dahulu dia adalah Esther. Ahasuerus itu siapa? Nah itu Ahasuerus itu ya roh Tuhan Yesus itu sendiri ya, sama Ratu Wasti, karena Ratu Wasti angku. Nah Ratu Wasti itu siapa? Ya Lucifer itu sendiri Bapak Ibu. Terbuka saja sekarang ini. Nah seperti itu. Nah makanya kan dia muncul dalam wujud lain lagi kan, yang pada zaman ini kan dikode namanya kan setan. Goncang kan pasukan 77. Dia kan menakut-nakuti kan. Dia bilang ada roh penyusup, ada roh mempelai kasih. Karena dia mempelai tahu dia kan Ratu Wasti dulu. Jadi mempelai silakan ambil panggung dan gembalakan tuh pasukan 77. Dan pasukan 77 bukankah bukankah tahu dengan sendirinya, dan dia kan minta maaf. Iya, saya Ratu Wasti kan. Dan dia sering menteror mempelai lewat WhatsApp, lewat apa. Dia kan menyamar secara halus Bapak Ibu, seakan-akan kita satu sama. Memang dulu itu memang dia kan penyembah Tuhan juga, namanya Lucifer. Roh ya, kita berbicara roh yang angku dipakai setan, Lucifer. Jadi kodenya kan S. Tahu kan? Jadi kan pasukan 77 itu mempelai ajak kasih pintar loh. Ini loh, mau ambil alih kendali ini. Tapi lihat, nanti kan seiring waktu kan akan terbukti semuanya. Bukankah kebenaran itu pahit? Sangat pahit Bapak Ibu. Dan saat ini ya mempelai angkat tangan, karena kan sudah diblok. Diblok ya Bapak Ibu. Dan roh yang cakrawala itu bilang, cek roh. Apa itu benar-benar? Apa itu benar-benar? Atau tipu-tipu lagi? Atau roh tipu-tipu? Harus cek Bapak Ibu. Kalau benar ya puji Tuhan. Kalau tipu-tipu kita sendiri kan.
Bukankah saat ini kita yang pontang-panting Bapak Ibu mencari siapa dia? Bukan dia lagi mencari kita saat ini Bapak Ibu. Dia meninggalkan kita. Hanya orang yang sungguh-sungguh hatilah yang akan mendapatkannya, yang mencari dia. Entahkah dia roh Tuhan Yesus betul atau tidak, ya silakan Bapak Ibu cek. Ya saya lepas tangan. Saya saja diblokir. Sudah nggak bisa nggak bisa lagi. Dia sudah pergi Bapak Ibu. Entah kemana, nggak tahu. Ya seperti itulah. Jadi saat ini Bapak Ibu hanya orang yang sungguh-sungguh lah, ya orang yang setia lah, yang akan mendapatkan dia Bapak Ibu. Mempelai tunggu saja pengubahan ke tubuh supranatural ilahi itu saja. Kalau ndak dijemput juga ndak apa-apa kan, pengubahan tiba-tiba Bapak Ibu ke tubuh supranatural ilahi, kita nggak akan disiksa karena kita akan hilang dari peredaran mata dunia. Kita kan sudah bercahaya. Lihat saja ini kan muka sudah tak pindah Bapak Ibu ya, semua utuh Bapak Ibu. Dari muka, badan, kaki, tangan semuanya tertutup dengan kemuliaan Tuhan. Inilah kemuliaan Tuhan pada zaman dahulu yang terjadi di nabinya Musa. Nah, zaman sekarang itu kan saksi-saksi surga. Kalau zaman dulu itu kan nabi, disebut rasul. Nah, kalau sekarang kan saksi-saksi surga Bapak Ibu. Ya, saksi-saksi surga. Nah, seperti itu. Ini kan pengujian hati. Ya, bagaimana kita akan menghadap dia seperti apa. Nah, apakah pangeran ilahi juga ingin menyunting yang lain kah, yang masih gadis kah, seperti Yuandira atau siapa, ya terserah. Itu kan suka-sukanya pangeran ilahi kan. Kalau mempelai ini kan sudah punya suami, punya anak 3. Nah, seperti itu tuh kan tergantung. Nah, tergantung Bapak Ibu mempelai, ya diam-diam saja kan. Tuhan Yesus itu kan milik semua. Semua anak-anak Tuhan. Milik Omalim, milik Bucan siapa? Lorina, Bucan Belandina, semuanya milik semuanya, seluruh dunia. Siapa yang benar-benar mencintai dia, mengasihi dia, ya pasti dia akan jemput Bapak Ibu. Dijadikan pasangan seumur hidup di kerajaannya yang kudus. Mempelai pasrah saja. Mempelai ini diam-diam kan, nggak ngeluh juga, nggak apa. Yang penting mempelai bisa makan, bisa minum. Ya kalau sudah bisa makan, bisa minum, puasa no. Ya seperti itu, karena ini hari-hari masa kegelapan, terguncang semua iman kita. Dan memang dia sudah bilang, dia kan trauma bertemu manusia, tidak mau lagi bertemu dengan manusia karena manusia itu terlalu jahat. Nah seperti itu, memperlakukan juga dia 2000 tahun yang lalu begitu jahat. Nah makanya manusia itu mencari dia sangat susah Bapak Ibu. Harus mencari dengan cinta, mencari dengan kasih sayang, baru bisa menemukan dia. Nah seperti itu, yang syarat utama adalah kerendahan hati ya Bapak Ibu. Makanya mempelai katakan ya, mempelai berterima kasih kan, sudah diajak berstimulasi. Stimulasi pelarian mempelai. Jadi seperti itu, tidak ada ikatan harta, baju hanya di badan dengan perhiasan. Seperti itu saja. Pergi sudah, tidak ada memikirkan harta, tidak ada memikirkan anak, suami, tidak ada. Karena pas distimulasi itu dalam keadaan bahaya. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Sedih Bapak Ibu, ada kesedihan. Tapi roh yang di cakrawala itu bilang, jangan sedih, kan kamu ada aku. Nah aku itu kan pribadi yang sama juga Bapak Ibu. Makanya sulit kan diselami. 3 pribadi ini sulit Bapak Ibu. Kita mau menyelami dengan logika, bengko logika kita. Bengko Bapak Ibu. Nah roh yang di cakrawala ini kan ganteng juga. Nah dia bilang begini, jangan khawatir, jangan takut, aku yang akan menjemput kamu nanti. Nah seperti itu. Jadi 3 roh ini Bapak Ibu menyamar. Kalau roh Bapak Yahweh itu yang mempelai lihat, itu rambut putih sampai sini, jenggotnya itu sampai sini, dan dia pakai jubah putih terus, tongkatnya itu begini.
tongkatnya. Itu matanya itu Bapak Ibu kayak sinar laser. Mempelai ketemu berapa kali di dunia nyata tapi langsung menghilang. Jadi kalau kita lihat dengan mata jasmani begini, itu beberapa menit saja gini, kita lihat matanya, saya bilang Bapak Yahweh apa Musa ini? Nabi Musa, tidak. Ini Bapak Yahweh, dia berjalan tidak pakai sandal, tapi mukanya sangat berwibawa, tinggi dia Bapak Ibu ya, kayak bule-bule, bajenggot, kumis, dan dia juga bisa menyamar Bapak Ibu. Bisa menyamar mungkin jadi penjual es keliling, jadi apa saja. Pokoknya dia ambil profesi lah. Tapi kalau beberapa kali mempelai lihat dia jalan tanpa alas kaki. Waktu sebelum tsunami Palu itu Bapak Ibu berlangsung, dia kan jalan itu. Mempelai lihat ada di jalan, masuk di tokonya saudarinya mempelai. Waktu di Palu itu dia hanya minta segelas air minum. Dia bilang aku haus. Nah pada waktu itu langsung saya kaget Bapak Ibu ya, pas Bapak Yahweh itu masuk di toko kakak saya itu, dan dia menatap saya karena saya sudah terpaku begini kan. Ini kesaksian real Bapak Ibu, ya dan amin. Saya bilang, oh Tuhan, so gemetar badan saya ini. Saya bilang, ini nabi ini, utusan Tuhan ini, karena lain Bapak Ibu. Saya kalau ketemu dengan manusia supra, atau bidadari, atau setan, atau Tuhan, itu koneksi Bapak Ibu. Badan saya ini langsung jadi dingin, gemetar, ya, dan lidah saya ini kayak kaku, masuk ke dalam. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada koneksi yang kuat. Kalau saya melihat ini dari alam lain yang muncul berupa manusia Bapak Ibu, menyamar jadi manusia. Nah, saya bilang begini sama kakak saya waktu itu kan, Helen, kasih dia kue. Itu malaikat Tuhan, itu Nabi Musa atau siapa ini, Bapak Yahweh Tuhan. Oh Tuhan, begitu saya bilang, kasih kue yang enak-enak. Bungkuskan kue yang enak-enak. Jadi satu plastik itu Bapak Ibu dibungkus macam-macam kue. Kan kakak saya ini batoko, dulu itu batoko apa agen kue-kue itu loh. Macam-macam kue gitu. Dan juga perlengkapan kehidupan hari-hari lah di tokonya kan. Dulu, tapi sekarang sudah tidak. Nah, jadi kakak saya itu cepat-cepat ambil air, kasih, terus bungkus. Dia bilang tidak usah repot-repot. Aku kan hanya minta air saja, segelas air, karena aku ini haus. Aku ini sudah berjalan dari ujung ke ujung. Rupanya Bapak Ibu, setiap sebelum bencana itu berlaku untuk satu kota, Bapak Yahweh 3 pribadi ini berjalan-jalan dulu Bapak Ibu di kota itu, menyamar jadi manusia. Dia melihat kota itu kotorkah atau bersih atau sudah terlalu kotor. Jadi sebelum mempelai itu keluar dari juga kota Palu itu pada waktu itu ya, 2018 itu, ini kesaksian ya. Itu mempelai sudah lihat beberapa kali. Sampai sama kakak saya itu ya, ada saksi hidup kakak saya itu di mobil. Kami jalan-jalan, saya bilang, itu loh, itu Nabi Musa itu Tuhan itu Tuhan itu atau Nabi Musa, karena dulu itu kan mempelai belum terlalu terbuka semua seperti sekarang ini dibukakan roh. Nah ternyata itu Bapak Yahweh sendiri Bapak Ibu yang menyamar jadi orang susah, tidak pakai sandal, tapi jubahnya itu tidak ada jahitan. Mempelai lihat sampai di kaki ya, tongkatnya itu tinggi segini tingginya. Jadi tongkat itu tinggi sampai di pipinya, di pipi Bapak Yahweh itu. Jadi dia membawa tongkat yang bentuknya begini Bapak Ibu ya, tongkat. Bengkok ya, bengkok ke bawah tongkat itu. Shalom. Bucan Wantening. Shalom Elohim Bapak Yahweh. Met malam juga. Shalom Malaikat Triana Debutana. Shalom Bunda kesayangan kita semua Buffet. Shalom Pangeran Ilahi. Shalom keluargaku semuanya dan live chat ini, salam damai, cinta, dan kasih. Nah, kenapa mempelai kau buka-buka saya di forum umum? Saya tidak suka. Kata roh, saya tidak suka kau buka-buka apa yang terjadi di antara kita. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang jalan itu kan tongkatnya begini. Nah, tongkatnya begini Bapak Ibu, melengkung begini. Nah, ini dia itu berkeliling kota dulu sebelum kota itu dilululantakan, dihancurkan.
kena murkanya. Jadi disurvei dulu ya Bapak Ibu selama seminggu. Seperti itu dia menyamar. Dia menguji hati manusia. Apakah ada kasih di kota ini? Apakah ada orang yang masih memberikan aku segelas air? Nah, pada saat bencana, orang yang memberikan dia gelas air itu rumahnya selamat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa tidak masuk akal, samping kiri kanan, samping belakang kiri kanan itu hancur rumah. Tapi rumahnya kita tidak. Ya. Itu kan luar biasa, di luar nalar logika kan. Nah, jadi ruko-ruko apa semua, tak bola, tak anu Bapak Ibu, tak turun tanahnya. Tapi rumahnya kita ya puji Tuhan, Tuhan pelihara Bapak Ibu. Ada lagi rumah yang orang lain sedangkan gelas saja di meja itu tidak jatuh ya. Padahal gempa itu sangat dahsyat sekali ya Bapak Ibu, sangat dahsyat. Nah, seperti itu. Shalom Bucan Simare. Shalom, Shalom Elohim. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi mata manusia-manusia yang kudus, pelaku-pelaku firman itu sendiri akan melihat. Baik Bapa, Anak, Firman, dan Roh Kudus itu mereka akan tahu membedakan. Pribadi ini terdapat di mana, di wadah mana. Yang mewakili dalam satu pribadi wadah yang ekselen, yang terpilih ya Bapak Ibu. Makanya rajin-rajinlah baca firman Tuhan ini. Rajin ya Bapak Ibu, rajin. Harus rajin Bapak Ibu nih. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kudus. Harus rajin-rajin Bapak Ibu. Karena hanya kita membaca dan mengimani firman ini, maka dosa-dosa kita yang sangat besar, kita kan tidak tahu kita berbuat dosa nih. Apakah melalui pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, hati kita kan tidak tahu. Tanpa kita sadari ya manusia sering berbuat dosa seperti itu. Untuk itu rajin-rajinlah baca firman Tuhan agar supaya apa? Hanya dengan firman Tuhanlah kita semuanya akan dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Firman itu sendiri. Hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, jalan satu-satunya jalan yang lurus, ya. Dialah jalan yang lurus. Isa anak Maryam, namanya dia itu sama, Isa Al-Masih sama, Tuhan Yesus Kristus sama, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, tiga pribadi itu digabung ya dalam satu nama, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim. Jadi sudah ada pribadi Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamashiach Elohim, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga. Ya, shalom, Bucan Paula Pat, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi sebelum mempelai live, yang terjadi ketika mempelai ambil keputusan, saya live saat ini. Ya, di mempelai langsung dengar langsung, tidak usah kamu live. Pada saat ini tidak usah kamu live. Nah, itu roh-roh dunia yang tidak senang mempelai bersaksi. Langsung ditekan Bapak Ibu ya, di alam roh itu langsung ada yang menghadang, tidak usah kamu live, saya akan live. Nah, langsung saya itu seperti terhipnotis, mengantuk Bapak Ibu. Makanya saya ini ngefly. Langsung tiba-tiba, padahal tadi nggak ngantuk. Tapi langsung pada saat mempelai menuju ruangan pelayanan ini, langsung kayak mengantuk dan dibilang tidur saja, tidur. Tidur mempelai, tidak usah kau buka-buka kebenaran itu, tidur saja. Nah, tapi mempelai bilang mempelai harus live karena ada sisa waktu tinggal sedikit lagi Bapak Ibu ya, sampai kita bertemu di kerajaan 1000 tahun. Nah, seperti itu. Jadi pada waktu ini Bapak Ibu harus mencari ya seorang diri ya, di mana sebenarnya roh Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Jangan sampai kita terkecoh. Nah, karena kan mempelai so setengah mati Bapak Ibu, sampai so bagaimana ya, puasa itu sampai so, orang bilang sampai si di titik nadir sih, bertahun-tahun mempelai puasa untuk cari
cari pertolongan, cinta, kasih Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yaitu pangeran ilahi. Tapi kok pas sudah ketemu, roh yang lain ini berkata, cek lagi Bapak Ibu, cek sekali lagi, jangan-jangan itu tipu-tipu daya dunia. Nah seperti itu. Terus mempelai bilang, loh semua malaikat semuanya berkata demikian, dan dia katakan hapus semua videomu itu. Nah ini lagi mempelai cek ini pangeran ini yang cakrawala, tapi dia sangat bercahaya Bapak Ibu, dia itu sangat bercahaya. Nah makanya mempelai tak putar-putar Bapak Ibu, sangat pusing juga, pusing ya Bapak Ibu. Halo shalom Pak Ernest Yohanes Sanip, shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Jadi mempelai ini kembali memang betul-betul ke titik nol, haleluya. Jadi sangat capek dan melelahkan Bapak Ibu. Mempelai bilang, biar saja, tunggu saja itu waktu perubahan tubuh ya. So pusing mempelai. Salahnya apa? Pangeran ilahi itu kan, Tuhan Yesus Kristus itu adalah roh yang cemburu. Dia kalau sudah begitu, ya satu-satu. Kalau dia dapat mempelai itu jangan mendua hati, tidak boleh lagi mempelai itu ingat ini kehidupan yang dulu, yang lama, ada punya anak, ada punya ya, tapi namanya kan mempelai ya, mempelai kan seorang ibu, jadi ingat anak, cuma ingat anak Bapak Ibu, mempelai kembali lagi, padahal menurut dia sudah tidak bisa, nanti tahun depan katanya baru bisa balik. Tapi ya sudahlah, roh yang cakrawala biar saja, aku yang akan menjemput kamu nanti ya. Dia bilang tidak usah sedih, nanti aku yang menjemput kamu gitu. Nah roh ini yang berpatok Bapak Ibu, semua yang pakai tanda itu sudah menjadi pengikutnya setan. Bagaimana itu menurut Bapak Ibu? Mempelai lempar lagi ya kepada Bapak Ibu, bingung kan? Makanya kita logika ini sebagai manusia akan tergoncangkan Bapak Ibu, rontok, babak belur. Jadi mempelai bilang, sudahlah sangat capek, mempelai sudah tidak mau lagi mencari. Mempelai pas di sini Bapak Ibu, karena ini sudah sekuat-kuat tenaganya, karena kita kan berperang terus nih di alam roh. Tanya aja malaikat Mikael ya, berperang terus Bapak Ibu ya. Jadi mempelai stuck di sini ya, tinggal menunggu perubahan tubuh supranatural. Nah itu dia bilang di depan mata kan, di depan mata. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu bisa memahami, memaklumi semua yang terjadi ini di alam dunia nyata hanya sebagai efek saja. Hanya sebagai efek saja ya Bapak Ibu. Memang kan dikatakan bahwa roh Tuhan itu dia cemburu. Ya bukan cuma kita ya, manusia ini kan gambar dan rupa Allah. Ada rasa cemburu, ada rasa apa. Nah kalau sudah mencintai dia sungguh-sungguh, kita itu manusia itu tidak bisa lagi Bapak Ibu mencintai yang lain. Maksudnya mengingat ini harus lepaskan semuanya itu. Nah itu kan berat Bapak Ibu. Nah mempelai jatuh di ujian anak-anak. Mempelai itu masih ingat anak-anak mempelai. Makanya mempelai kembali lagi. Kalau tidak ingat anak-anak ya tidak kembali kan. Bahagia Bapak Ibu, senang di dekat pangeran ilahi itu, senang Bapak Ibu, bahagia. Tapi ya itulah, makanya dikatakan kan semuanya itu harus ada uji tes. Jadi mempelai ajak Bapak Ibu, anak-anak Tuhan khususnya pasukan 77 ini harus pintar Bapak Ibu ya, bermain di alam roh, dimensi dan kebenaran. Seperti itu. Mempelai hanya berdoa semoga kita kuat di dalam Tuhan, karena pengajaran kita kan selama ini kan keras. Pengajaran kita seluruhnya berpatokan kepada firman Tuhan, dan Roh Kudus, roh kebenaran itu yang menerangi hati kita, pikiran kita. Ini Bapak Ibu goncangan yang terakhir. Seperti itu ya.
Cicak berbunyi. Oh haleluya. So itu dia tanda konfirmasi. Langsung berbunyi tuh cicak. Bucan anteni. Nah seperti itu. Jadi mempelai juga tidak tahu ya ke depannya ya. Karena ya itulah. Pangeran ilahi itu berkata ya memang. Dia berkata memang cintanya itu kepada mempelai, tapi di sini kan ada bayangannya mempelai, yaitu Yuandira ini Bapak Ibu. Nah jadi kalau pangeran ilahi itu tidak dapat mempelai, ya Yuandira dia akan jemput. Kita itu sudah ngobrol-ngobrol, karena kan pribadi roh ini kan terbuka, saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Makanya kan antara Yuandira ini kan sering ngechat juga dengan pangeran ilahi kan. Di alam roh, di alam nyata sering ngechat mereka, sering ketemu. Karena dia bayangan Bapak Ibu, bayangan, makanya sangat cantik. Jadi ya mempelai pasrah saja ya. Karena kan mempelai ini ya itulah, di alam roh itu seperti itu Bapak Ibu, seperti itu. Jadi karena di alam roh mempelai ini menjadi rebutan, ya menjadi rebutan ya Bapak Ibu. Jadi harus ada yang mengalah. Jadi yang mengalah ini mungkin pangeran ilahi atau apa, makanya dia blok semua Bapak Ibu. Dia blok dan dia blok dan dia sudah tidak mau lagi Bapak Ibu ngomong atau ya. Mempelai bilang ya sudah, goodbye kalau begitu ya. Dan dia sudah menyampaikan ya memang cintaku hanya untukmu. Tapi kalau ada perubahan ke depan, kalau aku tidak menjemput kamu, ya berarti ada gadis lain yang dia jemput, yaitu Yuandira. Ya, iya mereka saling ngechat Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Karena itu bayangannya mempelai. Nah seperti itu. Jadi malaikat harus mengalah karena posisinya lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Dan ketika nanti di kemudian hari Bapak Ibu, kan mempelai yang berbicara ini, ya mempelai yang berbicara ini kan perebutan, jadi perebutan ya Bapak Ibu. Sangat cantik, rohnya sangat cantik. Dan jangan salah kalau besok-besok ada lagi perkelahian di kerajaan 1000 tahun hanya gara-gara gadis cantik. Jadi semuanya harus adil bukan? Jangan sampai mempelai yang sedang berbicara ini aku yang berbicara ya. Roh kebenaran jangan sampai di kerajaan 1000 tahun itu dengan pengubahan tubuh supranatural ilahi yang terjadi Bapak Ibu, ada yang baku hantam. Jadi seperti itu. Nah jangan sampai ada penyesalan juga di kemudian hari, salah pilih. Nah yang mana cinta sejati, yang mana cinta bayangan, yang mana cinta seutuhnya. Nah ini yang harus diperhatikan, kata rohku. Nah jangan sampai anakku ini ada penyesalan dan tangisan di kemudian hari. Nah seperti itu perbincangan di alam roh. Dan dia berkata, aku tidak mau, aku tidak suka kalau aku menyesal di kemudian hari. Kompleks juga ya. Iya, masalah percintaan ini sangat kompleks. Ya, percintaan di dunia nyata ini sama juga seperti percintaan di dunia roh, Bapak Ibu. Siapa yang kuat, siapa yang itu yang akan jadi pemenangnya. Cinta ini memang agak rumit. Agak rumit ya guys. Bukan hanya di dunia nyata yang rumit. Di dunia alam roh juga rumit Bapak Ibu. Sangat rumit. Jadi seperti itu. Sama Bapak Ibu. Roh yang di Cakrawala itu, dia sementara berjalan dengan cewek lain atau gadis lain, pada saat dia melihat mempelai, dia langsung lepas gadis di tangannya itu mengejar mempelai. Ya di dunia nyata setengah mati juga dia mengejar. Itu di dunia nyata itu Bapak Ibu hanya efeknya ya, terjadi dulu di alam roh,
baru kejadiannya di dunia nyata seperti itu. Jadi perbincangan di dunia alam roh itu sudah terjadi, dan sudah terjadi kejadiannya, efeknya itu di dunia nyata sayang. Pakai tubuh, darah dan daging. Nah semuanya ini kan sudah keluar, malaikat Tuhan sudah ada lengkap, ya sudah ada. Frekuensi 77 itu sudah ada, semuanya sudah bercahaya-cahaya, berkilau-kilauan Bapak Ibu. Nah, jadi yang di frekuensi 77 ini Bapak Ibu, pila-pila sekarang. Yang mana dia jemput, yang mana dia so patok-patok memang dari sekarang. Ini yang kita mau jemput. Itu perbincangan di alam roh. Dia lihat di dunia roh, oh ini cantik, malaikat yang harum membawa bunga, ada yang harum semerbak, cantik jelita. Nah, di dunia nyata tinggal orang cari wadahnya ini ada sama siapa sih? Wadahnya ya, tubuhnya itu ada sama siapa? Nah, itu yang mereka cari. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak sama. Baru umur pada saat perubahan tubuh itu Bapak Ibu, terjadilah perubahan tubuh supranatural. Walaupun umur kita sudah tua di bumi, maka ya umur roh kita itu muda. Tidak sama ya. Umur roh jasmani dengan roh yang ada di dalam wadah kita ini tidak sama Bapak Ibu. Ini kema yang lama, jasmani kita ini akan dibongkar. Hilang menggunakan tubuh yang abadi, yang kekal. Nah itu tidak sama. Dan kecantikannya pun tidak sama. Nah itu sesuai dengan karakter hidup kita, hati kita itu yang menentukan kecantikan kita di alam kekekalan. Nah seperti itu. Maksudnya alam kekekalan itu manusia roh kita itu, cantiknya kita seperti apa, itu bentuk hati kita. Makanya orang bilang kejarlah kecantikan dari dalam, inner beauty, daripada kecantikan luar. Ini mempelai kasih bonus supaya fokus di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi terjadilah seperti ini ya Bapak Ibu. Saya baru menjadi anak SMP. Iya. Ucan Wantening umur berapa sekarang? Saya bermimpi. Jadi anak kecil Bapak Ibu. Mempelai saja. Kadang mempelai lihat remaja. Berumur 13-14 tahun. Tetapi dibilang di alam roh umurmu sudah 17 tahun. Dewasa makanya sudah menikah. Menikah di awan-awan itu. 1 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Makanya ada pernikahan anak domba di awan-awan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kan terjadi dulu di dunia roh. Baru di dunia nyata roh itu akan mencari mempelai ini yang saya nikah di awan-awan ini, yang bernama Faye ini siapa, di casing tubuhnya ini dunia nyata ini siapa. Nah gitu. Halo Ibu Sri Anti Petandingan, Shalom Elohim mempelai. Nah seperti itu contoh Omalim. Omalim sekarang mungkin berumur sekitar 50 kah, tapi di alam roh kan dia baru berumur 13-14 tahun begitu. Alam nyata saya sudah berumur 50 ampa Bu. Itu kan 50 ampa di alam nyata di tubuh kita ini, karena ini kan kema lama. Kalau kita selama masih kita tinggal di kema yang lama ini, kita pasti akan mengeluh. Sakit saya Tuhan, saya begini, saya begono. Tapi kan kalau kita sudah menggunakan kema tubuh roh, kita tidak akan mengeluh lagi. Karena apa? Kita sudah berbahagia, bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, mempelai ingin menceritakan tentang pengalaman mempelai dengan Pangeran Ilahi. Oh jangan diceritakan. Oh jangan diceritakan katanya, nggak usah, biar itu sebagai rahasia katanya. Nah yang penting mempelai berbahagia, mempelai bersukacita. Aku pun sudah senang saat ini. Aku pun mau memilih siapa pasanganku nanti, itu terserah dengan keputusan hatiku. Mempelai tidak bisa campur tangan, dan mempelai tidak bisa masuk di dalam circleku. Ada batasan-batasan pribadi yang mempelai tidak bisa masuk, ya itu menjadi circle bagian dalamku.
Jadi hanya hatiku yang akan menentukan mempelai siapa yang layak, apakah mempelai, apakah Yuen, apakah Bucan yang lain, Bucan Lorina, atau Bucan siapa, ataukah Omalin, atau Srianti Pertandingan. Banyak mempelai-mempelai yang cantik, elok, mempesona di alam roh sini. Tetapi aku harus memilih dari antara mereka yang mana yang paling setia, yang mana yang paling tulus, mencintai dan mengasihi aku. Dan aku sudah merasakan bahwa betapa cintanya mempelaiku ini yang sedang berbicara kepada diriku. Bagaimana aku bisa melupakan cinta dia terhadap aku. Mengapa semua aku blokir? Apa yang aku saat ini aku blokir? Mengapa? Karena aku terlalu cemburu. Ada sesuatu hal yang membuat aku terlalu cemburu dan aku tidak bisa lagi menahan rasa cemburuku ini. Mendingan aku menyendiri saja dulu untuk saat ini. Ya, aku tidak mau dipusingkan dengan hal-hal yang berbau hubungan manusia yang lama yang belum selesaikan secepatnya. Ya, aku menyuruh dia blokir nama ini. Dia sudah bilang blokir. Tiba-tiba dia bilang aku mau ngechat nama ini. Ya, aku yang blokir dia. Semuanya aku blokir. Dan semua apapun yang aku pesan-pesan daripada aku hapus. Semuanya. Apa gunanya? Apa gunanya semua segala hal yang terjadi? 2000 tahun yang lalu pun manusia menolak aku. Sekarang pun mereka menolak aku. Mereka tidak mau menerima aku. Untuk apa aku menampakkan diri kepada manusia? Kalaupun aku bersaksi 1-2 kali, itu hanya dengan atas dasar belas kasihan kepada manusia. Seperti itu. Mau manusia mau bilang apa? Ya, roh yang di cakrawala itu kan pintar nguji-nguji hati manusia. Dia hanya menguji mempelai sudah fly. Sebenarnya roh yang di cakrawala itu sangat menyukai mempelaiku ini. Dia sangat menyukai, memang jadi perebutan di sini. Bapak Ibu tahu, jadi perebutan ya di dunia nyata. Casing nanti kita lihat ya. Kalau perubahan tubuh supranatural itu berlangsung, siapa yang akan mempelai pilih? Seperti itu. Ya, itu kan tergantung hatinya mempelai. Ya, kalau aku jujur saja, aku tetap mencintai dia, memilih dia. Tidak ada hatiku untuk berpaling ke wanita lain. Tetapi kalau mempelai memilih roh yang di cakrawala, ya terserah mempelai. Itu kan haknya dia, kehendak bebasnya dia. Tetapi kalau terjadi sesuatu apapun, ya, dengan dirinya, karena roh yang di cakrawala itu sangat tegas. Ya, karakternya itu keras, Bapak Ibu, tegas. Ya, saya angkat tangan, Bapak Ibu. Seperti itu, kita kan sudah mau menuju ke kerajaan 1000 tahun. Jadi tidak ada pemaksaan, semuanya kehendak bebas. Kalau dari hukum ilahi tidak ada pemaksaan, tidak ada saling memaksa. Semuanya dari keinginan hati kita. Apa isi hati kita yang kita inginkan, apa yang kita pendam, apa yang kita rasakan, tergantung. Kehendak bebas kita lah, free will itu yang akan menentukan jalan kehidupan kita ke depan. Ya, tidak ada yang salah kalau mempelai juga pilih roh yang di cakrawala itu, ya tidak apa-apa. Aku yang mengalah. Kalau mempelai pilih roh yang di cakrawala, ya mempelai kan sudah katakan tadi ya, aku kan hanya meminjam tubuhnya kan. Kalau sampai mempelai memilih roh yang di cakrawala itu, aku langsung memilih Yuandira sebagai pengganti mempelai. Jadi seperti itu. Nanti lagi kita lihat ke depan di kerajaan Yerusalem baru, lautan kaca itu dirubah menjadi semuanya lautan kaca semuanya. Kita akan lihat mempelai itu bertahan dengan roh di cakrawala itu sampai berapa tahun sih? Aku mau lihat. Tapi kalau dia sudah sampai memilih roh yang di cakrawala itu yang akan menjemput dia, ya terjadi sesuatu, aku tidak mau lagi
untuk menyapa ataupun menolong dia. Maksudnya aku angkat tangan karena itu kan pilihan hatinya. Seperti itu. Kan dia sudah mengenal aku. Kita sudah jalan beberapa bulan. Ya, dia sudah mengenal dengan dekat apa keinginanku, apa makanan kesukaanku, segala sesuatu hal. Ya. Dan aku melihat dia bahagia, sangat bahagia, tertawa terus dia sampai dia bisa melupakan kesedihan-kesedihannya. Bagaimana aku menjaga dia siang malam, ya, sampai dia tidur, aku jaga terus agar supaya dia tidak diganggu oleh iblis, oleh segala hal apapun. Itu pilihan sih, pilihan di tangan masing-masing, ya. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada pemaksaan Bapak Ibu. Kalau dari hukum ilahi tidak ada pemaksaan, semuanya kehendak bebas. Kehendak bebas. Jadi seperti itu, aku tidak mau ganggu lagi mempelai, biar dia kembali ke keluarganya karena proses daripadaku sudah berlangsung dan masa ujian, proses ujian bagi mempelai sudah selesai sebagai manusia biasa dan dia sudah menjalani semua riwayat-riwayat tokoh-tokoh Alkitab lulus Bapak Ibu. Terakhir adalah kisah Ayub. Kisah Ayub yang dia jalani yaitu kehilangan harta. Masih kehilangan harta kan semuanya kan. Apa yang dia miliki hilang semua dalam sekejap. Tapi kan belum kehilangan anak, suami belum kan. Nanti pada waktunya pengungsian itu terjadi. Pasti kami akan menjemput dia, anak-anaknya, seperti itu. Itu tergantung mempelai. Kami memang sudah putus kontak, paling cuma menyapa di YouTube. Di YouTube ya. Aku lagi menentukan sikap mana yang aku pilih untuk pendamping di 1000 tahun kerajaan sorgaku, kerajaan damai di 1000 tahun. Seperti itu. Tetapi jujur saja kalau aku melepaskan mempelai ini yang sedang berbicara, aku memang sangat menyesal. Aku nanti akan sangat menyesal. Karena apa? Ini rohku yang berbicara adalah roh Alfa dan Omega. Karena apa? Karena dia cinta sejatiku. Jikalau aku memilih gadis lain yang cantik juga, yang tidak kalah cantik dengan dia, pastilah aku akan menyesal. Dan aku sudah mengetahui yang lain itu adalah milik malaikat yang lain. Ya, bagaimana nanti kan ada kurang hati, ada terjadi bagaimana. Ya, pasti malaikat itu akan menyerahkan dengan senang hati kekasihnya itu ke tanganku. Tetapi aku tidak suka, aku tidak mau seperti itu. Ya, aku mengasihi, menyayangi para malaikatku. Kan mereka sudah bertugas semampu-mampunya. Seperti itu. Nah, kalau memang mempelai ini memang terjadi perebutan. Bukan hanya di alam roh ilahi, setan pun di anam-anam sangat menyukai dia ini. Makanya banyak mereka pakai roh-roh, cowok-cowok tampan. Semuanya ya, aku tahu semuanya apa yang terjadi. Mereka ngechat di messenger, masuk semua, menggoda, menyatakan cinta, memberikan perhatian. Aku tahu semuanya, rohku ini kan melihat. Tetapi kan sayangnya mempelai kami ini kan tidak mengubris. Makanya dia selalu menanyakan kepadaku, kalau aku buat begini Tuhan, apakah ini menyakiti hatimu? Aku bilang iya, aku cemburu. Blokir nomor itu. Dia langsung blokir Bapak Ibu. Dia kan taat. Orangnya setia, memiliki sifat yang setia dan hobi mengalah. Aku beberapa kali uji tes mempelaiku ini. Aku pura-pura emosi Bapak Ibu, marah-marah kepada dia. Tetapi tanggapannya adalah diam. Dia hanya diam dan dia berkata, sudahlah, kalau engkau sudah bosan,
Kembalikan aku ke keluargaku, ke anak-anakku, karena aku sangat merindukan anak-anakku. Anak-anakku lah yang menarik hatiku untuk aku menjumpai dia. Nah, hanya seperti itu Bapak Ibu. Pulangkan saja aku. Nah, seperti itu. Tetapi aku katakan aku tidak mungkin memulangkan engkau. Mengapa dia sampai pulang? Itu karena keinginan hatinya untuk melihat anak-anaknya. Karena anak-anaknya setiap malam, setiap hari itu berdoa kepadaku, memanggil-manggil nama ibunya. Ya, mami pulang, kami rindu. Tuhan Yesus tolong kasih pulang mamiku ke tangan kami. Nah, doa anaknya itu yang naik ke telingaku sampai aku izinkan dia untuk pulang. Seperti itu. Aku menahan dia, aku katakan nanti tahun depan baru kamu pulang. Tetapi dia sudah menangis. Dia bilang, aku ingat anakku. Aku ingat anakku. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu paham, ada kota Kudus, kerajaan damai 1000 tahun, kota Kudus Yerusalem baru, berjuta-juta triliun tahun, sampai Bapak Ibu kita itu tidak akan tahu lagi bagaimana betapa indahnya ketika kota itu turun dengan penuh kedamaian. Kita bisa bergaul karib dengan singa, macan, semuanya menjadi jinak dan kembali ke penciptaan semula itu, bergaul karib Adam dan Hawa di Taman Eden itu Bapak Ibu. Seperti itu nampaklah kota 1000 tahun damai itu. Semuanya penuh kedamaian dan kita tidak akan mengenali Bapak Ibu. Ya, manusia roh kita itu akan berubah. Tidak sama, mungkin pada saat ini kita akan saling mengenali kan, gara-gara ada Facebook, ada YouTube. Oh, ini Deborah namanya, Elpiana, ini Srianti Petandingan, ini Lin Sophia. Nah, di sana Bapak Ibu sudah tak ganti muka kita jadi remaja-remaja mempelai. Lihat Bapak Ibu, kayak pakai baju Korea begitu kita di sana Bapak Ibu, pakai dasi, pakai sepatu. Ada yang itu ganti-ganti kan baju kita di sana itu. Ada yang model Korea, rok-roknya dan rok-rok mini itu tidak ada yang tua Bapak Ibu di situ. Semuanya muda semua, dan di situ dibilang asramanya mempelai. Jadi muda semua, kita di situ perempuan semua Bapak Ibu. Nah, perempuan semua dan sangat cantik-cantik. Mempelai itu diam-diam mengamati, ih cantik sekali. Kayak grup-grup band itu Bapak Ibu, Korea itu, yang Blackpink itu, cantik-cantik begitu semua Bapak Ibu, kalah lagi. Jadi itu asrama itu 2 tingkat Bapak Ibu, 2 tingkat. Jadi full dengan para wanita cantik-cantik. Nah, mempelai ada di situ. Mempelai lihat tamannya sangat indah Bapak Ibu. Dan mempelai bilang, oh inikah bayangan kota 1000 tahun? Ya, saya pernah mimpi melihat perjamuan yang memakai gaun ala Korea. Iya, jadi muda-muda begitu Bapak Ibu, karena pangeran ilahi itu kan anak muda. Terus Bapak Ibu, mempelai ini kalau pakai rok panjang, apa dia enggak suka? Dia itu kan tuh cicak babunyi lagi Bapak Ibu. Ada konfirmasi kan? Benar yang mempelai bilang ini benar semua. Itu konfirmasi cicak babunyi. Cece itu kan berkonfirmasi betul yang dia bicara. Kalau sopa pandusta yang bicara, enggak ada tuh cicak konfirmasi betul. Tuh cicak diam saja sampai habis cerita diam. Kalau ada cicak konfirmasi, oh betul itu. Apalagi keras-keras. Jadi seperti itu. Kalau mempelai itu pakai baju panjang itu dia enggak suka, dia bilang kayak nenek-nenek. Enggak suka dia.
dia suka yang di atas lutut, happy kayak lucu-lucu gitu, dia bilang lucu kan, dilihatnya lucu. Jadi gitu Bapak Ibu. Saya kira cicak di rumah saya mempelai. Cicak di ruangan ini ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang mempelai lihat di kota itu, dan mempelai tidak tahu. Jujur saja